Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dengan harapan semoga pelajaran yang kita pelajari nanti bisa bermanfaat dunia dan akhirat. Berdoa dimulai. Amin. Sebelum masuk ke pelajaran, Bapak mau absen dulu. Andi Firmansyah, Dini Hidayati, Nafitatul Jusnia. Ada yang belum Bapak sebut? Oke. Pada pelajaran di pagi hari ini, kita akan membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Mari dibuka buku paketnya dulu, dibuka pada bab 1, dibaca. Bapak kasih waktu 5 menit untuk membaca, silahkan. Sudah selesai semua? Oke. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Apa sih keperwiraan itu? Perwira sendiri berarti berani atau pahlawan. Berani melakukan kebaikan, berani melawan kejahatan, berani membela bangsa dan negara. Sikap keperwiraan sangat dibutuhkan untuk menahan para musuh yang akan menyerang bangsa kita. Di sini kita akan membahas tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW, yakni keberanian dan juga kepahlawanan Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa keperwiraan yang diceritakan. Yang pertama ada keperwiraan dalam perang Badar, yang kedua ada keperwiraan dalam perang Uhud, dan yang terakhir ada keperwiraan dalam perang Khandaq. Ada yang sudah tahu apa sih perang Badar itu? Ya, perang Badar adalah perang yang dilakukan oleh umat muslim dengan kafir Quraisy pertama kali. Ada yang menyebutnya seperti itu, ada juga beberapa ulama yang menyebutnya itu bukan perang pertama kali. Perang Badar sendiri itu tidak seimbang. Kenapa? Karena kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy itu 1:3, yakni masih banyak kaum kafir Quraisy. Tapi kaum muslimin tetap berani dan tangguh dalam menghadapi perang tersebut. Mengapa disebut perang Badar? Ada yang tahu? Nah, di sini ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah desa Badar, di mana terletaknya perang Badar tersebut. Jadi, perang Badar sendiri terjadi di desa Badar, yang tepat pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah atau 8 Januari tahun 623 Masehi. Dalam perang ini, kaum muslimin hanya berjumlah 314 orang, yang bisa dibilang itu sangat sedikit dan menghadapi banyak sekali kaum kafir Quraisy. Terus bagaimana strategi Rasulullah dalam menghadapi perang ini? Dalam menghadapi perang Badar, kaum muslimin sangat tangguh dan tak kenal mundur. Mereka berani dengan keimanan yang kuat dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kita menuju ke keperwiraan yang kedua, yakni keperwiraan Nabi Muhammad SAW
dalam perang Uhud. Perang Uhud sendiri terjadi pada pertengahan bulan Sya'ban atau bertepatan pada bulan Januari tahun 625 Masehi. Ya, memang tidak jauh dari perang Badar, hanya berbeda 2 tahun Masehi. Ada yang tahu ini di mana? Ya, benar, ini adalah Gunung Uhud, di mana tempat terjadinya perang Uhud. Berapa sih jumlah para pasukan muslimin pada saat perang Uhud? Sebenarnya total keseluruhan pasukan dalam perang Uhud ada 1.000 orang. Namun pada saat sampai di Asyad, 300 orang yang dipimpin oleh seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay mundur. Jadi total yang masih bertahan itu ada 700 orang kaum muslimin. Yang tentunya dengan ketangguhan dan keteguhan mereka tetap melakukan perang meskipun kekurangan pasukan. Yang tentunya Rasulullah sendiri sudah menyiapkan beberapa strategi. Yang pertama, ada 50 orang yang dipasang di atas Gunung Uhud, yakni 50 orang pemanah yang tidak boleh lengah dan tidak boleh turun kalau kondisi belum selesai. Terus di sayap kanan ada Mundir bin Amru. Untuk di sayap kiri ada Zubair bin Awam. Dan yang di depan ada Hamzah dan Ali bin Abi Thalib. Lalu siapa sih pemenang pada perang Uhud tersebut? Yang memenangkan perang Uhud adalah kaum kafir Quraisy. Kenapa? Padahal di buku sudah diceritakan kalau kaum muslimin itu pertama kali perang, awal-awal perang itu sudah memenangkan dan sudah membuat mundur para kaum kafir Quraisy. Tapi karena kelengahan para pemanah yang sudah dipasang oleh Rasulullah, mereka menjadi kalah. Para pemanah itu turun dan mengabaikan amanah Rasulullah SAW untuk mengambil harta rampasan perang tersebut. Jadinya kaum muslimin dipukul mundur oleh kaum kafir Quraisy karena mendapat serangan mendadak. Yang ketiga, yang terakhir juga ada keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam perang Khandaq. Ada yang tahu kenapa disebut perang Khandaq? Di sini ada sebuah gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Ini adalah gambar parit. Khandaq sendiri berarti parit. Ya, dalam perang Khandaq kaum muslimin menggunakan parit untuk menghadang para kaum kafir Quraisy. Berapa kekuatan pasukan muslimin? Pasukan kaum muslimin ada 3.000 orang dan melawan kurang lebih 10.000 orang. Terus bagaimana kaum muslimin bisa memenangkan peperangan tersebut? Kaum muslimin sangat mempertahankan paritnya itu. Paritnya ini dibuat di samping kota Madinah. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala terjadilah badai dengan hujan deras dan udara yang sangat dingin yang membuat pasukan kafir Quraisy terporak-porandakan. Ini ada beberapa gambar ilustrasi tentang bagaimana
perang-perang yang dipimpin oleh Rasulullah pada zaman tersebut. Oke, sudah itu saja dari Bapak. Di sini Bapak ada kuis-kuis. Nah, ini nanti setiap orang akan menjawab kuis ini. Bapak tunjuk ya. Mas Andi Firmansyah, pilih yang mana? Oh, yang ini. Oke. Berapa kekuatan pasukan Muslim saat perang Badar? Ya, benar. Kekuatan Muslim pada saat perang Badar ada 314 orang. Jadi pada perang Badar yang disebut-sebut perang terbesar itu, kaum muslimin hanya berjumlah 314 orang dan berhasil memenangkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala karena keimanan dan keteguhan mereka dan juga ikhlas karena Allah taala. Mungkin itu pelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.